Selamat siang teman-teman semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baik, silakan untuk dimulai dulu sesuai tradisi kelompok kita. Ya, sebelumnya duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 gelombang 3 angkatan 7 kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Pusjer SK Tanlan dengan jumlah 10 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran. Siap laksanakan, Mas. Silakan untuk berdoa dulu. Em, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Mas Wisnu dan teman-teman semuanya. Ternyata pertemuan kita lebih cepat, Mas ya. Saya kira Kamis depan. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Awalnya kemarin kan saya sampaikan akan menyampaikan contoh. Namun kemarin waktu di akhir pembelajaran ternyata Mas Wisnu dan rekan-rekan sudah mendapatkan penugasan untuk menyusunnya draft rancangan aktualisasi begitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau begitu itu saja ya yang kita diskusikan pada kesempatan siang ini begitu ya. Jadi kita lihat bersama-sama, tapi mungkin tidak semuanya. Ini aja lah beberapa yang secara kesempatan bisa kita diskusikan. Kalau begitu mohon izin karena memang waktunya ini lumayan tidak terlampau panjang juga dari Mbak Priska ya, bisa share screen Mbak Priska terkait rancangan aktualisasi yang sudah disusun, sudah seperti apa. Kalaupun teman-teman baru membuat bab 3-nya saja nggak masalah ya. Jadi dalam membuat rancangan aktualisasi ini, bab 3-nya dulu yang dibuat tidak apa-apa. Ya. Nanti bab 2, bab satunya menyusul. Ya. Karena bab 2 itu kan terkait dengan profil organisasi, profil teman-teman, itu bisa minta di unit, di bagian organisasi atau di unit SDM, atau punya senior-senior yang sudah terlebih dahulu menyusun rancangan aktualisasi, kan nggak terlampau beda lah ya. Bab 1 lah paling yang nanti perlu penyesuaian. Tapi kalau misalkan sudah Mbak Priska sudah dibuat Pak dari bab 1 sampai bab 3-nya, silakan share screen ya Mbak Priska ya. Kita presentasikan oleh Mbak Priska, kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak, Ya, untuk silakan. draft saya. Apakah sudah terlihat? Menjelang, menjelang. Oh iya. Ya, silakan Mbak Priska. Ini saya coba dari awal juga, mohon arahan dan bimbingannya juga dari Pak Budi semisal ada yang perlu saya perbaiki. Ini saya sudah coba untuk draft-kan dari yang bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama latar belakang, ini isinya mengenai, latar belakang dari terkait Latsar itu sendiri, Pak, sebelumnya seperti ada fungsi dan tugas ASN itu, kemudian saya hubungkan dengan peraturan pemerintah juga, terus di bagian bawahnya, ada mengenai laporan aktualisasi dan mulai masuk ke instansi yaitu di Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun di sini belum saya masukkan isu saya atau gagasannya sama sekali karena waktu itu Bapak bilang masih berupa yang umum-umum saja di bab satunya jika menggunakan penapisan masalah. Untuk tujuannya kurang lebih seperti ini, yang pertama sebagai salah satu syarat kelulusan masa prajabatan calon PNS, kemudian yang kedua mengimplementasikan hasil pembelajaran latihan dasar CPNS melalui gagasan solusi yang dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata pada unit kerja bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, dan yang ketiga mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak dan kedudukan serta peran ASN dalam NKRI dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kurang lebih saya buat seperti itu, Pak. Itu juga masih umum dan belum ada, gagasannya atau isunya sama sekali.
Kemudian untuk ruang lingkup saya masih bingung ini harus diisi apa, saya baru isi seperti ini dilakukan pada unit penempatan saya di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, tanggalnya itu, tanggal habituasi atau aktualisasi kami, Pak. Kemudian untuk gambaran umumnya yang pertama profil organisasi saya buat 2 yaitu, saya bagi yang pertama profil instansi mengenai Badan POM saya isi visi, misi. Baru sampai situ mungkin nanti akan ditambahkan lagi seperti proses bisnis dan lainnya. Untuk yang kedua ada profil unit kerja. Nah ini unit penempatan saya yaitu di Direktorat Standarisasi Pangan Olahannya, Pak. Itu berisi tugas pokok dan fungsi unit kerja, kemudian struktur organisasi di unit penempatan saya. Kemudian untuk, yang kedua ada profil peserta, itu biodata saya sendiri, kemudian tugas peserta ini saya lihat dari contoh rencana aktualisasi yang ada yang sudah di-share di kelompok lain gitu, Pak, dari unit dibantu dari unit teman saya di unit yang sama. Nah, ini mereka membagi ada tugas peserta dan tugas pokok dan fungsi peserta. Nah, izin bertanya juga untuk sebetulnya itu seperti apa ya, Pak? Untuk yang mengenai profil peserta ini, apakah biodata saja cukup atau tugas dan sebagainya juga gitu, Pak? Ya, lanjut saja dulu ya. Oh Lanjut gitu, dulu. baik. Jadi nanti kita bahas bersama termasuk tadi terkait ruang lingkup dan sebagainya. Oh iya, siap. Dilanjut saja dulu. Oh iya, baik, Pak. Untuk tugas pesertanya itu saya buat isinya mengenai tugas jabatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Kemudian di tugas pokok dan fungsi pesertanya saya masukkan SKP saya di tahun 2025 dengan menyertakan screenshot-nya. Kemudian lanjut ke role model, saya memilih ada salah satu artis yaitu Tasya Kamila karena karakter dan juga yang dia lakukan sih Pak, saya memilihnya sebagai role model kurang lebih seperti itu. Kemudian nilai dasar ASN berakhlak juga dirangkum berdasarkan materi kemarin dan materi manajemen ASN dan smart ASN juga. Lalu masuk ke yang rancangan aktualisasi di bab 3. Yang pertama itu deskripsi isu. Untuk isu yang pertama saya mengambil isu yaitu belum adanya database matriks kategori pangan untuk keperluan benchmarking regulasi Indonesia dengan negara lain pada link workspace SMPO. Jadi mungkin secara gambaran besarnya isu ini tuh saya mengangkat bahwa di unit saya, standarisasi pangan olahan yang dibagi menjadi 3 tim, di mana saya tergabung pada tim SMPO atau standarisasi mutu pangan olahan. Ini kami, memiliki tugas fungsi yaitu melakukan pengkajian mengenai kategori pangan, bahan baku, dan label. Nah, untuk, salah satunya kategori pangan itu kami biasanya melakukan perbandingan atau benchmarking regulasi kategori pangan di Indonesia dengan yang ada di negara lain gitu, Pak. Nah, karena ini berdasarkan merupakan tugas formal atau tugas yang rutin kami lakukan, karena belum ada matriks yang secara database di link workspace kami jadi harus mencarinya satu persatu gitu, Pak, di internet. Dari negara ini regulasinya apa, dari negara ini regulasinya apa, padahal sebenarnya itu merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Jadi, tujuannya itu maksudnya biar lebih ke menyeragamkan standarnya saja, Pak, karena kalau misalnya tidak diseragamkan itu, dampaknya lebih ke ASN-nya itu sendiri, di mana, sebagai asesor maupun pembuat presentasi, itu perlu menyisihkan waktu dan tenaga untuk mencari regulasi negara lain secara manual gitu. Eee, nah dengan adanya database ini dapat memudahkan asesor mencari sandingan sehingga dapat berfokus kepada kebutuhan analisis lain yang lebih mendalam gitu. Selain itu juga, menyulitkan benchmarking regulasi antar negara sehingga pegawai mencari secara manual di internet. Beban kerjanya akan meningkat dan menghambat digitalisasi informasi sehingga efektivitas kinerja menjadi menurun.
Itu yang isu pertama. Kemudian yang isu kedua, saya mengambil yaitu topik lamanya tahap proses verifikasi berkas permohonan pengkajian pada e-standar pangan. Jadi pada unit kerja kami memiliki layanan yang tadi saya sebutkan itu pengkajian, di mana pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengkajian pada e-standar pangan gitu, Pak. Namun pada aktualnya proses verifikasinya lama. Pada pengkajian di e-standar ini sebelumnya saya jelaskan ada 2 tahap, yaitu verifikasi dan pengkajian oleh asesor. Nah, eee, yang diatur di SOP itu yang ada waktunya adalah pada saat pengkajian oleh asesor, yaitu 45 hari kerja dan 85 hari kerja. Namun sebelum sampai pada tahap pengkajian ini diperlukan proses verifikasi oleh verifikator, di mana pada tahap ini dilakukan pengecekan dan penilaian berkas dokumen yang diajukan oleh pelanggan atau pelaku usaha, dan kalau ada yang belum sesuai, maka verifikator akan meminta untuk perbaikan dokumen dan dikembalikan lagi ke pelaku usaha. Nah, ini menjadi isu karena proses verifikasi tersebut kadang bisa berulang hingga 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 6 kali kembali ke pelaku usaha dengan data tambahan yang diminta itu yang berulang-ulang. Nah, ini dampaknya dirasakan dari pelaku usahanya, yaitu kerugian waktu dan biaya di mana pengajuan izin edarnya bisa tertunda, kemudian berdampak juga pada tumpukan beban administratif di mana berkas, akan terus bertambah, dan dampak lainnya juga terjadi di instansi itu sendiri, dianggap tidak responsif karena bertentangan dengan pelayanan publik, semangat pelayanan publik, sehingga pelaku usaha harus mengulang Eee, permohonannya berkali-kali untuk memperbaiki si dokumennya itu, Pak. Kemudian ini dikaitkan juga dengan, smart ASN dan manajemen ASN, dan isu yang ketiga itu ada belum seragamnya pemahaman pegawai BPOM terhadap regulasi label pangan olahan di Kedeputian 3 dan UPT daerah. Nah, ini gambaran besarnya atau saya rangkum kurang lebih, jadi sebagai pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan, tentunya salah satu tugasnya yaitu memberikan layanan informasi terkait regulasi dan memberikan edukasi yang tepat kepada pelaku usaha, salah satunya dalam hal label pangan olahan gitu, Pak. Nah, label pangan olahan itu, eee, bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan konsumsi produk pangan olahan. Nah, menurut hal ini, label pangan itu menjadi penting dan harus diterapkan secara baik dan sesuai regulasi agar tidak menyesatkan atau memberikan persepsi yang salah bagi pelaku usaha. Namun, berdasarkan, data yang ada bahwa di direktorat kami yang melakukan layanan konsultasi label pangan olahan itu menjadi terbanyak kedua dari tahun 2020 hingga 2024 untuk, konsultasi yang ada di Kusapa. Kusapa itu adalah suatu sistem atau web layanan berupa konsultasi standar pangan, dan itu setiap harinya kami memberikan layanan dan ditemukan ini label pangan olahan menjadi topik kedua terbesar setelah iya, label pangan olahan. Topik kategori terbesar kedua setelah kategori pangan gitu, Pak. Nah, selain itu kami juga saya juga mendapati temuan bahwa ada postingan atau edukasi yang dilakukan pada salah satu direktorat di Badan Pengawas Obat dan Makanan seperti ini, contoh label yang tepat dan tidak tepat, namun pada contoh yang tepatnya masih terjadi kesalahan gitu, Pak. Masih terdapat kesalahan secara regulasi. Nah, jika isu ini tidak ditangani, memungkinkan informasi yang diterima masyarakat sebagai konsumen itu tidak konsisten dan dapat menimbulkan kebingungan mengenai keamanan produk yang dikonsumsi. Dampak yang dirasakan itu baik dari pelaku usaha, di mana dapat menimbulkan interpretasi berbeda dan kebingungan baik dari UMKM maupun industri pangan,
sehingga terjadi ketidakpastian regulasi yang menyebabkan proses izin edar jadi lebih lambat atau berulang revisi. Selain itu juga dampak buruknya bisa mendorong pada persaingan bisnis untuk saling menjatuhkan atas ketidaksesuaian pencantuman label produk milik kompetitor. Selain dari pelaku usaha, dampaknya itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat di mana, bisa menimbulkan resiko kesehatan jika labelnya itu tidak diterapkan dengan baik. Karena pemberian informasi yang kurang tepat bisa mengarah ke potensi resiko kesehatan jika mengenai kandungan, alergen, atau batas kadaluarsa tidak diawasi dengan benar. Selain dari pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen, dampak juga dirasakan oleh instansi itu sendiri, bahwa akan terjadi menimbulkan kritik publik atau media karena dianggap tidak konsisten menegakkan aturan yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Nah, kemudian untuk penetapan core issue atau lapisan isu, saya menggunakan analisis APKL atau, yang terdiri dari 4 parameter, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Nah, berdasarkan analisis ini didapatkan jumlah poin yang besar, yaitu pada yang nomor 3, yaitu belum seragamnya pemahaman pegawai BPOM terhadap regulasi label pangan olahan di Kedeputian 3 dan UPT daerah. Karena, dinilai bahwa jangkauan dampaknya luas jika tidak ditangani dengan baik dan dapat berhubungan atau dapat mendorong kepada dampak mengenai potensi kesehatan dari masyarakat, gitu, Pak. Kemudian untuk analisis penyebab core issue-nya, saya menggunakan diagram fishbone dengan 6 parameter sebagai berikut. Punten Mbak Priska yang fishbone-nya agak dibesarkan. Saya nggak Oh, kebaca. fishbone-nya aja dibesarkan. Ini saya oh iya, oke, baik, Pak. Bentar ya, Pak. Dikit aja. Ya cukup. Ya cukup. Jadi untuk, isu pemahaman pegawai BPOM yang belum seragam terkait label pangan olahan dari parameter yang pertama atau kategori pertama yaitu atau sumber daya manusianya, di mana karena adanya perbedaan latar belakang kompetensi dan pendidikan dari pegawai. Kemudian perbedaan penafsiran regulasi antar pegawai dan kurangnya pelatihan teknis regulasi label pangan olahan. Untuk yang kedua, yaitu dari kategori metode, bahwa, sebelumnya saya jelaskan juga pedoman teknis mengenai label pangan olahan sudah ada namun belum terupdate untuk regulasi yang terbaru. Sehingga, metodenya saya buat penyebabnya pedoman teknis mengenai label pangan olahan belum update, kemudian ada kurangnya media pembelajaran terkait label pangan olahan, dan sosialisasi regulasi belum efektif. Untuk yang ketiga, dari segi material atau aturannya itu sendiri, sebelum dari aturan, belum adanya database mengenai, tanya jawab label pangan olahan. Kemudian dari segi regulasinya itu sendiri, bahasa regulasi yang terlalu kaku sehingga sulit dipahami. Kemudian beberapa pasal bersifat ambigu dan multi interpretasi atau multitafsir. Lalu di parameter yang keempat ada machine, di mana chatbot DISA terbatas dalam menjawab kasus spesifik, di mana DISA itu merupakan, chatbot yang bisa menjawab pertanyaan pelanggan juga, namun memang terbatas. Untuk pertanyaan yang spesifik akan diarahkan kepada petugas. Kemudian yang kedua ada fitur Kusapa belum optimal untuk standarisasi jawaban, sehingga kadang pun dari segi petugas sendiri memberi jawaban yang, sedikit berbeda gitu, Pak, kurang sama satu dengan yang lainnya. Kemudian yang tiga tidak ada integrasi database contoh pelabelan. Kemudian dari segi measurement, yang pertama belum ada monitoring evaluasi rutin terkait pemahaman pegawai dalam hal ini, mengenai label pangan olahan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya monitoring evaluasi terhadap konten edukasi publik yang disebarkan, sehingga menyebabkan, kejadian yang tadi bahwa, konten yang disebarkan masih terdapat
miss-nya sedikit atau ketidaktepatannya sedikit gitu, Pak. Kemudian yang keenam ada dari lingkungan, bahwa keterbatasan koordinasi lintas kedeputian dan UPT terkait implementasi regulasi dan perbedaan kebijakan internal dalam, menyampaikan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi di BPOM, gitu. Kemudian untuk penyelesaian core issue-nya sendiri, terdapat beberapa gagasan penyelesaian, namun yang saya ambil itu gagasan yang dinilai mampu dilaksanakan dengan baik dan dampaknya cukup menyeluruh, yaitu membuat video e-learning terkait aturan label pangan olahan yang diunggah pada platform pembelajaran atau pelatihan pegawai BPOM, yaitu di IDIAS PPSDM. Jadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu memiliki web pembelajaran secara online, Pak, miliknya PPSDM atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, di situ, terdiri dari pelatihan-pelatihan online. Nah, nanti gagasan yang saya lakukan yaitu membuat video dan akan di-upload pada web tersebut, sehingga dapat diakses oleh seluruh pegawai BPOM, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, nanti kurang lebih saya baru tambahkan segini, Pak, nanti akan saya jabarkan lagi lebih panjang. Melalui pelatihan tersebut, ASN dapat melakukan pembelajaran mengenai, aturan label pangan olahan dan dapat langsung dilihat melalui web tersebut, dan juga dapat menambah jumlah jam pembelajaran sebagai kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi tahunan. Kurang lebih gitu, Pak. Terus untuk matriks rancangan aktualisasinya, eee yang pertama, saya melakukan konsultasi pembuatan video dan materi e-learning terkait label pangan olahan dengan ketua tim pegawai senior di bidang label. Untuk tahapan kegiatannya saya pecah menjadi 2. Yang pertama itu, menemui ketua tim dan pegawai senior untuk izin melakukan pendampingan dan konsultasi terkait kebutuhan laporan aktualisasi. Hasilnya itu berupa notulensi diskusi, keterkaitan substansi mata pelatihannya itu harmonis dan loyal. Harmonis itu menghormati dan membuka hubungan yang baik dengan ketua tim dan pegawai senior. Loyalnya itu konsultasi dengan atasan yang mencerminkan dedikasi, pengabdian, dan komitmen dalam pelayanan. Kemudian visi misinya saya hubungkan juga dengan visinya BPOM, kurang lebih gitu, Pak. Kemudian untuk yang tahapan keduanya, ini saya buat menyampaikan gagasan kepada ketua tim dan pegawai senior tentang pembuatan materi video e-learning. Hasilnya itu output yang diberikan berupa masukan dan saran terkait gagasan ide dari pegawai dan senior dan ketua tim, kemudian ada materi gagasan ide sesuai perbaikan dan ACC dari ketua tim. Untuk penerapan nilai dasarnya, keterkaitan substansi nilai dasarnya itu ada kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, akuntabilitas, dengan menunjukkan tanggung jawab penyelesaian laporan dan terbuka dengan kejelasan target laporan. Kemudian juga ada kolaboratif, saling berdiskusi untuk menghasilkan pedoman video yang baik bersama ketua tim juga, pegawai senior maupun rekan yang lain. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun bahan materi video e-learning. Tahapan yang pertama, saya mengumpulkan dan mengelompokkan materi label pangan olahan dengan mengacu regulasi yang berlaku secara mandiri. Outputnya berupa dokumen materi dan storyboard video, di mana pada tahapan ini berkaitan dengan nilai dasar berorientasi pelayanan, di mana saya memastikan informasi yang dikumpulkan itu akurat dan relevan untuk kepentingan masyarakat nantinya. Dan, berikutnya ada kompeten menerapkan pengetahuan dari regulasi untuk membuat materi video dengan tepat. Juga ada loyal bahwa saya memanfaatkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman resmi yang saya gunakan untuk pembuatan pedoman, video e-learning nanti. Nah, untuk tahapan yang keduanya itu ada melakukan konsultasi materi video dengan ketua tim, pegawai senior serta mentor, dan coach. Kemudian
Outputnya berupa dokumen materi dan storyboard video yang sudah di ACC. Keterkaitannya itu ada akuntabilitas, harmonis, dan kolaboratif, seperti berikut. Kemudian tahap yang ketiga ada membuat dan produksi video. Tahapnya saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu merekam video di e-learning. Maksudnya merekam video e-learning. Kemudian ada proses editing video menggunakan aplikasi dan finalisasi video yang sudah diedit dengan menunjukkan pada mentor, ketua tim, dan pegawai senior. Kemudian ini saya bacakan satu-satu atau lanjut tahapannya saja ya, Pak? Untuk matrik nanti kita diskusikan. Saya sedang mencermati juga ya. Jadi lanjut aja. Lanjut iya. ya. Karena kan kurang lebih hampir sama dari kegiatan satu ke berikutnya. Iya, Pak. Justru saya ingin berikan masukan di kaitan dengan nilai dasar ASN ya. Iya, Lanjut aja. Untuk kegiatan yang keempat itu ada publikasi dan sosialisasi video, dibagi menjadi 2, publikasi video dan sosialisasi, kemudian ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi, dibagi menjadi yang pertama monitoring jumlah penonton video di web IDS PPSDM, kemudian berdiskusi dengan mentor dan penerima manfaat terkait evaluasi video e-learning-nya, dan berdiskusi dengan coach dan mentor dalam tahap penyusunan laporan dan paparan laporan aktualisasi. Untuk matriksnya seperti itu, Pak. Kemudian ini rekapitulasi nilai ASN berakhlaknya kurang lebih seperti ini. Lalu ada rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi, juga kurang lebih saya buat seperti ini. Saya bagi seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Pak, dari saya. Oke, terima kasih Mbak Priska. Terima kasih, Bapak. Jadi teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk presentasi kaitan dengan rancangan aktualisasi sambil menyimak ya. Pertama barangkali bisa untuk melakukan penyesuaian, barangkali teman-teman masih ada yang kurang-kurang, belum lengkap, atau boleh juga ya memberikan saran masukan terhadap apa yang disampaikan Mbak Priska ya. Jadi kita buka diskusi. Sebelum saya memberikan ulasan untuk RA-nya Mbak Priska, dari teman-teman ada yang mau disampaikan kepada Mbak Priska atau barangkali ditanyakan, silakan ya. Barangkali Mbak Mei ada yang mau ditanyakan. Mbak Akila, silakan. Mas Fajar. Ikut. Izin Pak, kalau dari saya, Ya, bagus, silakan Mbak Akila. maaf Pak sebelumnya karena saya dan Kak Priska dari mentor yang sama dan kebetulan memang output kita juga sama, jadi kurang lebih memang kita melakukan tahapan kegiatannya akan sama, hanya beda di substansinya saja seperti itu Pak. Jadi mohon bantuannya mungkin dari Bapak dan teman-teman sebagai masukan untuk kami juga seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Karena sama, barangkali ada yang mau ditanyakan, Mbak Akila? Oh, ada. Belum ada. Untuk saat ini belum ada Pak. Mungkin seiring berjalannya diskusi mungkin nanti akan ada yang ditanyain Pak. Izin, terima kasih. Ya, jadi teman-teman mohon bisa mencermati, memberikan perhatian ya pada rancangan aktualisasi yang dipresentasikan ya. Silakan. Kalau memang ada ya. Mbak Putri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, pertama saya apresiasi untuk
Mbak Priska ya, kekuatan yang ada di draft rancangan aktualisasi Mbak Priska itu pertama sudah hampir sempurna ya, sudah hampir lengkap gitu. Kemudian dalam menyampaikan materi, Mbak Priska juga mampu menjelaskan ya, tidak hanya membaca tetapi mampu menjelaskan. Artinya penguasaan materinya oke ya, bagus. Terus pada deskripsi isu ya, meskipun yang disampaikan itu 3 isu dengan 1 isu pemenang, Mbak Priska mampu menjelaskan ketiga isu ya, karena memang isu tersebut adalah isu yang berada di lingkungan kerja Mbak Priska dan Mbak Akila ya, gitu. Terus untuk rumusan isu juga sudah benar menggunakan kalimat negatif, fokus, dan lokus ketiga isunya. Kemudian isu yang diangkat adalah belum seragamnya pemahaman pegawai BPOM terhadap regulasi label pangan. Nah, nanti saya juga ingin sama-sama mencermati keterkaitan substansi mata pelatihan ya dengan tahapan kegiatannya. Itu nanti terakhir. Yang pertama adalah kaitan tadi dengan role model. Role model, jadi teman-teman boleh sekali lagi mengangkat role model dari eksternal organisasi, tokoh nasional gitu ya, bahkan tokoh dunia begitu. Tapi mohon nanti di bagian akhir teman-teman kaitkan sebetulnya nilai apa yang ada pada tokoh tersebut dikaitkan dengan substansi aktualisasi teman-teman ya. Jadi biar ada kaitannya begitu. Kira-kira kalau misalkan si A ini meskipun beliau artis tapi beliau punya value, misalkan memiliki integritas, dan beliau adalah seorang penggiat sosial dan sebagainya, nanti kaitkan dengan rancangan aktualisasinya. Kemudian untuk profil peserta itu ya minimal identitas diri begitu minimal ya. Cuman mohon nanti dilampirkan fotonya ya, apalagi di PowerPoint, di presentasi teman-teman ya, di PowerPoint. Carilah foto terbaik lah, terkini ya, yang terkini, jadi yang terbaru gitu. Jangan foto yang masih SD, SMP jangan. Ya, yang terbaru gitu. Nah, di naskah laporannya pun dicantumkan sih sebaiknya. Makanya ya meskipun teman-teman mengolah dengan Microsoft Word, dicantumkan lah. Termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan profil organisasi ya, foto kantor ya. Terus misalkan unit kerja tempat teman-teman bertugas, atau kalau perlu lapangan tempat teman-teman bertugas di lapangan supaya mendapatkan gambaran dari profil teman-teman secara lengkap gitu. Gitu. Kemudian nah ini terkait ruang lingkup. Ini karena memang belum mengerucut kepada isu yang diangkat. Ini boleh yang umum-umum saja juga, misalkan bahwa batasan permasalahan dilakukan di unit kerja Mbak Priska atau Mbak Akila begitu ya, dengan Mbak Priska dan Mbak Akila sebagai penyusunnya, terus mencakup nanti boleh tuh sepintas atau menginformasikan aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan nanti yang perlu dilakukan ya terkait dengan permasalahan tersebut, dengan menambahkan atau melengkapi waktu. Tadi sudah betul kalau waktunya ya dari pelaksanaan aktualisasi begitu. Itu. Terus nah sekarang kita lihat ke matrik ya, yang tadi kata Mbak Priska apa untuk matrik dibacakan satu-satu. Nah, ini kita bahasin satu-satu. Untuk kegiatan pertama nih. Melakukan konsultasi misalnya ini kurang besar. Melakukan makasih. Maklum padahal udah pakai kacamata nih. Udah cukup. Melakukan konsultasi pembuatan video dan materi e-learning terkait label pangan olahan dengan ketua tim. Nah, pertama nih, untuk gagasan kreatifnya ya. Ini kan gagasan kreatifnya membuat video e-learning ya, Mbak Priska ya. Nah, ini nanti mohon juga bisa menjelaskan khususnya ketika nanti di seminar ya pada saat penguji ini gimana nih kalau pegawai supaya bisa
concern kepada video e-learning yang dibuat. Tapi tadi sudah terjawab ya, nanti akan dilakukan pelatihan ya, pelatihan yang menjadi jam wajib. Jadi semua pegawai diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dengan video pembelajaran yang dibuat Mbak Priska. Ini keren-keren banget. Gitu. Tetapi kan misalkan bisa jadi lupa begitu ya setelah mengikuti pelatihan, kemudian lupa, atau ada pegawai baru misalkan yang belum sempat mengikuti pelatihan. Nah, ini boleh nih menggunakan misalkan apa ya, kalau di ruang-ruang layanan ada televisi atau kayak videotron begitu, misalkan ditayangkan untuk mengingatkan ya, bisa jadi yang sudah mengikuti pelatihan pun lupa begitu ya, apalagi yang belum. Atau misalkan menggunakan media sosial dengan versi-versi video pembelajaran yang lebih singkat ya, karena kan karakter di media sosial tuh misalkan durasinya tidak terlampau panjang, khususnya misalkan di platform Instagram misalkan atau TikTok, kecuali kalau di YouTube ya, di YouTube bisa yang lebih lengkap misalkan, boleh-boleh saja. Nah, ketika berbicara kegiatan melakukan konsultasi, pembuatan video dan materi e-learning terkait label pangan olahan dengan ketua tim dan pegawai senior, muncullah tahapan kegiatan menemui atau ya katakanlah melapor kepada ketua tim dan pegawai senior untuk izin melakukan pendampingan dan konsultasi untuk kebutuhan laporan aktualisasi. Output yang dihasilkan notulensi diskusi. Oke, nah ini yang dicantumkan oleh Mbak Priska ini misalkan harmonis ya, sudah bagus lah. Artinya membangun komunikasi ya dengan pimpinan terkait dengan pembuatan video ini. Terus loyal ya tentu saja ya, karena melapor, menyampaikan, menginformasikan kepada pimpinan bentuk loyal. Nah ini boleh nih ditambahkan ya. Jadi teman-teman sebetulnya setiap aspek kegiatan yang dilakukan ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan ya. Jadi berorientasi pelayanan itu ini masuk di sini sebetulnya. Berorientasi pelayanan. Jadi proses teman-teman untuk melakukan pelayanan yang lebih baik dengan aspek kegiatan melakukan konsultasi dan sebagainya itu masuk ya. Pelayanan itu hampir masuk kepada setiap aspek kegiatan ya. Itu kemudian barangkali nanti bisa ditambahkan ini kolaboratif misalkan ya, kolaboratif karena di pembuatan video tersebut, namanya pembuatan video kan nanti saya bayangkan nih ada tim teknisnya begitu ya, tim teknis yang secara teknik membuat video mulai dari menyusun skrip, kemudian menyiapkan sarana prasarana begitu. Kemudian nanti juga tentunya ada artis-artisnya. Ini kan ada kolaborasi. Bisa jadi nanti meng-hire rekan-rekan di unit lain, nah boleh-boleh saja ya, karena misalkan ini karakter ini ada di teman saya Pak, tapi teman sayanya beda unit, nanti dia tuh bagus Pak kalau berperan, boleh-boleh saja ya. Jadi disisir kembali untuk aspek-aspek nilai dasar ASN-nya ya, supaya nanti di rekapitulasi matrik tidak banyak yang kosong ya. Tadi saya lihat banyak yang kosong. Meskipun memang nggak perlu juga dipaksakan untuk dikait-kaitkan, tapi tolong teman-teman mencermati karena arahan dari pimpinan, dari kepala pusjar ini justru sebetulnya bukan kepada inovasinya, tetapi bagaimana teman-teman bisa mengaitkan kegiatan ini dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlaknya, begitu ya, bisa mengimplementasikan, bisa mengaktualisasikan itu. Jadi mohon untuk aspek-aspek berakhlaknya itu memang resikonya si tabelnya bakal jadi panjang, tapi bagaimana bisa mengangkat begitu ya, mengangkat aspek-aspek nilai dasar ASN ini menjadi ruh pada tahapan kegiatan yang teman-teman lakukan. Itu sih saya kira. Sekali lagi kalau nanti Mbak Priska ada waktu mengkonversi laporan ini kepada misalkan platform tertentu seperti Canva dan sebagainya, supaya tadi sudah bagus
ada gambar-gambar tentang label ya, kemudian struktur sudah bagus. Tapi kalau misalkan mau menggunakan Word, Pak, saya belum bisa. Ini Canva misalkan nggak apa-apa. Sementara itu, kalau boleh memberikan nilai ini untuk rancangan aktualisasi Mbak Priska ini 90. Wah, terima kasih Bapak. Ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Priska? Sudah sih Pak, ya ini baru nanti akan saya tambah-tambahkan lagi dan Ya, nanti dibuat lebih menarik lagi gitu ya Pak desainnya Pak. enggak silakan. Ya, dan juga nanti jangan lupa untuk PowerPoint-nya ya, karena nanti yang harus Iya. diupload itu keduanya ya. Baik, terima kasih Mbak Priska. Sekali lagi applause ya buat Priska. Priska. Terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama. Oke, silakan stop share. Selanjutnya kita ingin mendengar suara yang non jauh di Tanjung Balai. Mbak Mei, silakan Mbak Mei. Mbak Mei Rani Sipayung. Kita ingin mendengar suara Mbak Mei dengan mempresentasikan rancangan aktualisasi atau draft rancangan aktualisasi yang sudah dibuat. Cekidot, Mbak Mei. Baik Pak, bentar ya. Di sini kan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rancangan aktualisasi yang saya ambil. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa saya mengambil satu isu, fokus di satu isu saja. Bab pendahuluan ini diawali dengan latar belakang tentang ASN, lalu masuk tentang Badan POM, dilanjutkan dengan unit kerja Balai POM di Tanjung Balai. Di sini lalu saya mengaitkannya dengan isu saya, di mana Balai POM itu kan bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi distribusi obat dan makanan, di mana jika dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Balai POM di Tanjung Balai akan menerbitkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada sarana yang diperiksa. Sarana tersebut wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan tindakan pencegahan atau yang sering disebut dengan CAPA. Kemudian pada rancangan aktualisasi ini saya mengangkat isu tentang kurangnya pemahaman pelaku usaha cara penyelesaian CAPA hasil pengawasan Balai POM di Tanjung Balai. Penyelesaian CAPA ini meliputi pengisian form CAPA, yaitu pengisian data temuan dan observasi, persyaratan yang sesuai standar, rencana tindakan perbaikan dan rencana tindakan pencegahan, dan sebagainya. Di mana laporan dokumen CAPA oleh pelaku usaha ini sering sekali tidak lengkap dan tidak selesai. Kemudian saya membuat salah satu solusi, yaitu membantu pelaku usaha dalam penyelesaian CAPA dengan gagasan inovasi berupa pendaftaran layanan konsultasi atau DesCAPA menggunakan platform Google Form. Di mana dengan adanya pendaftaran layanan konsultasi ini, pelaku usaha mendapatkan bimbingan langsung dari petugas infeksi tentang cara penyelesaian CAPA sesuai ketentuan dan mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM. Tujuan aktualisasinya ini saya masih buat tujuan secara kasar aja sih Pak, belum spesifik, yaitu menyelesaikan tugas akhir pelatihan dasar, kemudian untuk memperkuat kedudukan dan peran ASN dalam mendukung smart governance tentang manajemen ASN dan smart ASN. Ruang lingkupnya saya buatnya selama proses habituasi dari tanggal 30 September sampai 11 November di Balai POM Tanjung Balai. Gambaran umum ini profil organisasi, ada visi misi organisasi Badan POM, kemudian tugas pokok dan fungsi organisasi Badan POM, lalu kewenangan organisasi Badan POM, ini struktur organisasi Badan POM, di mana dilanjutkan di sini saya tandai Balai POM kan merupakan bagian dari
unit pelaksana teknis. Jadi di bawahnya saya jelaskan sedikit tentang Badan POM, Balai POM di Tanjung Balai. Ini struktur organisasi Balai POM di Tanjung Balai. Yang saya tandai merah ini adalah posisi saya dalam organisasi. Ini profil peserta. Di profil peserta ini saya memasukkan fungsi tugas dan peran sebagai ASN, isinya sesuai dengan undang-undang. Kemudian tugas sesuai jabatan sebagai seorang VFM. Role model yang saya angkat adalah Kepala Balai POM Tanjung Balai, yaitu Ibu Yanti Agustini. Karena beliau merupakan seorang pimpinan yang ramah, yang patut dijadikan contoh bagi saya. Terus beliau juga mencerminkan nilai ASN berakhlak dalam kepemimpinannya. Ini materi tentang nilai dasar ASN berakhlak. Saya memasukkannya berdasarkan undang-undang, kemudian materi manajemen ASN berakhlak. Maaf Pak. Materi manajemen ASN dan smart ASN. Saya memasukkannya juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Lalu ini ada materi untuk rancangan aktualisasi dimulai dengan deskripsi usul seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu setelah melakukan pengamatan dan menjalankan kegiatan di substansi pemeriksaan Balai POM Balai, saya menemukan isu yang potensial, dan ini setelah melakukan diskusi dengan mentor. Isunya itu yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha cara penyelesaian CAPA hasil pengawasan Balai POM di Tanjung Balai. Kemudian ini salah satu contoh CAPA yang tidak sesuai ketentuan, di mana ini sebenarnya formulir cara pengisian yang kita kirim kepada pelaku usaha, tetapi mereka mengirim balik kita dengan hanya cuma memberi tanda tangan. Tidak ada bukti perbaikannya dan pengisiannya dari pelaku usaha. Ini juga contoh chat dari pelaku usaha tentang mereka belum pahamnya cara pengisian CAPA. Kemudian analisis isu menggunakan diagram fishbone, yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha cara penyelesaian CAPA hasil pengawasan Balai POM Tanjung Balai, yaitu di mana ada poin metode, yaitu prosedur dan penyelesaian CAPA tidak dijelaskan dengan jelas, tidak ada panduan langkah demi langkah pengisian form CAPA. Kemudian di bagian material itu formulir CAPA membingungkan dan tidak user friendly. Terus istilah dalam form terlalu teknis dan tidak tersedia contoh pengisian CAPA sebagai acuan. Di bagian people-nya tidak ada pelatihan khusus terkait pengisian form CAPA, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pengisian CAPA. Kemudian di bagian lingkungan itu budaya kerja yang menganggap CAPA sebagai beban administrasi bukan alat perbaikan nyata. Kemudian perbaikan CAPA ini belum menjadi budaya aktivitas sehari-hari oleh pelaku usaha. Ini untuk penyelesaian isunya itu yaitu dengan membuat gagasan kreatif pendaftaran dengan inovasi pendaftaran Descapa hasil pengawasan Balai POM di Tanjung Balai untuk pelaku usaha menggunakan Google Form, di mana gagasan inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mengakses layanan konsultasi dan pendampingan secara lebih terstruktur dan mudah dijangkau. Melalui formulir daring ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh jadwal layanan pendampingan cara penyelesaian CAPA yang benar dan sesuai ketentuan, serta mendapatkan informasi terkait format dan contoh pengisian CAPA yang benar. Di mana gagasan kreatif ini merupakan wujud nyata dari implementasi manajemen ASN yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan bentuk implementasi smart ASN dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Ini rincian kegiatan yang yaitu mulai dari konsultasi dan diskusi dengan mentor, membuat Google Form, sosialisasi dengan membagikan link Google Form kepada pelaku usaha, membuat laporan aktualisasi.
Manfaat gagasan penyelesaian isu ini yaitu pertama bagi pelaku usaha, inovasi ini mempermudah akses terhadap layanan pendampingan dan informasi teknis terkait pengisian form CAPA, sehingga mengurangi tingkat revisi dokumen CAPA serta dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat dan efisien. Kemudian manfaat kedua bagi Balai POM di Tanjung Balai, inovasi ini mendukung terciptanya mekanisme tindak lanjut yang lebih efektif dan terstruktur, mempercepat proses penyelesaian temuan pengawasan, dan meningkatkan capaian indikator kinerja pengawasan di Balai POM Tanjung Balai. Ini rancangan metrik aktualisasinya, saya belum isi lengkap sih Pak, karena baru saya isi tadi siang. Untuk bagian ini saya belum isi Pak, karena saya belum selesai, baru sampai metrik rancangan aja. Oke, sekian Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Coba Mbak Mei kembali ke matrik yang paling atas. Satu saja Mbak Mei. Satu saja dijelaskan. Nah, Yaitu, ya satu. oke baik Pak. Kegiatan pertama itu konsultasi dan diskusi dengan mentor, di mana dia tahapan kegiatannya itu menghubungi dan membuat janji dengan mentor. Outputnya itu jadwal konsultasi, di mana keterkaitan substansi pelatihan ini adalah kolaboratif karena adanya kolaborasi antara peserta dengan mentor. Kemudian menyampaikan isu dan gagasan kreatif yang akan dilaksanakan. Outputnya itu draft rancangan aktualisasi. Kemudian keterkaitan substansinya akuntabel karena kita memiliki tanggung jawab terhadap isu yang kita angkat. Kompeten karena dengan berkonsultasi dengan mentor kita akan mendapatkan pemahaman mengenai isu yang diangkat. Baik Mbak Mei, terima kasih atas paparannya ya. Pertama, saya memberikan apresiasi untuk draft rancangan aktualisasinya ini sudah lumayan lengkap ya, sudah lumayan lengkap, dan nanti silakan masih ada waktu untuk melengkapi persiapan di tanggal 29 ya. 29 September ya. Oke. Kemudian tadi tadi apa? Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang penyelesaian CAPA, hasil pengawasan Balai POM di Tanjung Balai, Pak. Wah, saya juga emang nggak paham nih. Kayaknya harus berkali-kali. Pertama memang menggunakan bahasa Inggris, terus boleh diulangi sekali lagi ya, CAPA ini apa sih? CAPA ini apa? Sehingga pelaku usaha, ini kalau secara persentase berapa persen nih para pelaku usaha kurang memahami cara pengisian ini? 70% pelaku usaha itu banyak salah dalam menyelesaikan laporan CAPA, Pak. Makanya isu ini perlu diangkat. Laporan CAPA itu laporan apa? Punten diulang. CAPA itu Pak tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Tindakan perbaikan dan untuk setiap kan saat kita melakukan pemeriksaan ke pelaku usaha, kita menemukan temuan, contohnya di tempat pelaku itu tempat usahanya kotor, lantainya kotor, seharusnya kan dibersihkan setiap hari. Gitu. Itu kan nanti kita minta tindakan perbaikan dari mereka dan tindakan pencegahannya apa supaya lantai itu tidak kotor gitu. Tidak terulang apalagi ya? Tidak terulang. Ya. Makanya ada di sini nomenklatur korektif dan preventif ya. Iya, benar Pak. Ya. Ini korektif action dan preventive actionnya sudah given dari sana istilahnya atau buatan Mbak Mei? Memang bahasanya Pak. Yang bahasanya ya? Oh. Iya, memang bahasanya. Kalau saya jadi kan di Balai POM tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan itu disebut dengan CAPA. Oh gitu. Nah, saya pikir kalau bisa saya gini, corrective and preventive action. Nah, jadi ini actionnya kok ada dua, tapi memang sudah dari sana nggak apa-apa. Iya, memang udah dari sana, dari Pak. Ya. Jadi karena ini penting terkait dengan kebersihan ya,
kedisiplinan lah para pelaku usaha untuk bisa menjaga, otomatis semuanya harus paham dan kemudian melakukan evaluasi dan kemudian tindakan selanjutnya seperti apa akan terus dimonitor oleh Mbak Mei ya dan teman-teman, begitu ya. Iya benar Pak. Oke, siap. Terima kasih. Jadi agak paham nih sekarang. Tadi saya kurang apa ini? Pantesan banyak yang nggak paham ya. Saya jadi sekali Iya nggak paham. benar Pak. Banyak banget pelaku usaha tuh kurang paham, makanya selama ini kan kita mengirim surat tindak lanjut kepada pelaku usaha melalui kita kirim surat print out-nya dan juga kita kirim melalui link WA. Akan tetapi banyak pelaku usaha itu tidak paham dengan yang kita berikan, surat tindak lanjut yang kita berikan itu gitu. Sedangkan pelayanan konsultasi belum ada, makanya dengan adanya pendaftaran layanan konsultasi ini memudahkan pelaku usaha untuk menyelesaikan capainya. Dua lagi ya. Dua terakhir. Ini kan gagasan pemecahan isu adalah inovasi pendaftaran Descapa hasil pengawasan Balai POM di Tanjung Balai untuk pelaku usaha menggunakan Google Form. Ini kaitan Google Form ini, Mbak Mei, ini selalu ditanyakan oleh penguji ya. Selalu ditanyakan oleh penguji. Pertama adalah bagaimana efektivitas bahwa nanti pelaku usaha akan concern begitu ya dengan Google Form ini, mau menindaklanjuti, mengisi dan sebagainya. Nanti akan seperti apa kegiatan atau upaya yang dilakukan supaya benar-benar ada perubahan perilaku ya terhadap para pelaku usaha, itu satu. Kedua, kalau Google Form-nya nanti misalkan kapasitasnya terbatas, itu seperti apa gitu ke depannya gitu. Silakan direspon Mbak Mei. Penggunaan Google Form ini Pak hanya untuk pelaku usaha mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan layanan konsultasi Pak. Nanti setelah dia mendapatkan jadwal layanan konsultasi ini, kita dari tim inspeksi pengawasan akan menghubungi pelaku usaha untuk melakukan jadwal pendampingan melalui Zoom, menggunakan Zoom Pak, secara daring. Oke, nanti untuk mengkompilasi atau merekap para pelaku usaha yang mengisi Google Form ini seperti apa, Mbak Mei? Oh iya Pak, ini kan nanti kita kan Google Form ini kan kita sosialisasikan dengan kita bagikan ke pelaku usaha melalui ini ya Pak, surat tindak lanjut yang kita kirim bisa dalam bentuk link Google Form-nya, terus kita sosialisasikan juga dengan mengirim melalui WA kepada pelaku usaha yang dalam perbaikan capa gitu. Nanti kita arahkan mereka untuk mendaftarkan diri, mendapatkan pelayanan konsultasi penyelesaian capa ini Pak. Nanti kita rekap data dari pelaku usahanya, kemudian dari rekapan itu kita lakukan jadwal untuk pendampingan secara daring sih Pak. Pendampingannya kita lakukan secara daring. Ya, baik. Jadi pesan saya hati-hati untuk melakukan perekapan ya. Jadi data yang diinput dari hasil Google Form yang diisi oleh para pelaku usaha ini harus ada jaminan keamanan ya dari sisi kelengkapan begitu ya. Jangan sampai nanti ada yang lupa atau hilang untuk ditindaklanjuti oleh Mbak Mei dan tim di sana ya. Itu yang terakhir. Nah ini sekali lagi ini seperti dengan yang Mbak Priska tadi sampaikan. Memang tadi Mbak Mei juga menyampaikan atau menginformasikan keterkaitan substansi mata pelatihan di agenda 2 ini belum dilengkapi. Nanti pelan-pelan Mbak Mei cermati ya terkait dengan menghubungi dan membuat janji dengan mentor ini, aspek nilai dasar ASN yang muncul itu. Ini kan sudah diisi kolaboratif nih, baru satu ya. Punten geser ke bawah Mbak Mei. Iya Pak. Nah, baru satu nih. Kan pastinya akan ada aspek yang lain begitu ya. Cermati begitu. Misalkan tadi berorientasi pelayanan. Kalau namanya menghubungi dan membuat janji dengan mentor itu aspek loyal juga masuk di situ ya. Kemudian berorientasi pelayanan ya silakan lah. Pokoknya dari ketujuh aspek yang kira-kira bisa diimplementasikan dari tahapan kegiatan sama Mbak Mei diisi ya. Diisi ya. Jangan satu seperti ini ya. Saya kira bisa jadi ada tahapan kegiatan
yang secara kaitan dengan aspek berakhlak itu semuanya berkaitan ya. Berkaitan dengan, nah yang kedua nih. Yang kedua pun turunin lagi. Menyampaikan isu dan gagasan kreatif. Ya, misalkan itu aspek adaptif itu bisa masuk ya. Misalkan karena memang misalkan isu yang disampaikan ini berangkat dari inovasinya siapa, misalkan terus untuk awal-awal boleh ditiru, itu boleh banget ya. Nah, kemudian nanti seiring perjalanan Mbak Mei melakukan tugas, dilakukan pengembangan, itu lebih bagus ya. Ya, nanti ini mohon dilengkapi Mbak Mei ya, Baik, Pak. khususnya di aspek keterkaitan dengan agenda 2 sehingga rekapitulasi matrik nilai berakhlaknya nanti bisa dilengkapi juga di yang paling bawah itu. Tadi teh punten kalau jadwal sudah Iya, Pak. yang paling bawah yang jadwal rencana Oh, kegiatan. belum, Pak. Belum saya isi. Nah, ya, itu juga Iya, dilengkapi. belum. Ini masih kosong, Pak. Belum Ya. direkap. Itu saja Mbak Mei, ada yang mau ditanyakan Mbak Mei? Cukup sih, Pak, karena Cukup penjelasan jelas dari ya? Bapak sudah jelas. Ya, insya Allah lah, insya Allah jelas, mudah. Oh iya, satu lagi. Ke itu Fishbone. Ke Fishbone. Nah, ini terima kasih teman-teman sudah bisa, termasuk tadi Mbak Priska bisa menjelaskan ya bagaimana teknik analisis Fishbone ini bekerja. Jadi menjelaskannya dari sini dulu nih. Dari metode dulu, bergerak ke material, keliling ke lingkungan baru. Nah ini. Dari ya. Jadi menjelaskan dari kanan atas dulu ya, metode dulu, terus kemudian ke material, ke lingkungan, ke manusia. Nah, sebetulnya ini item-item di aspek metode ini, misalkan prosedur penyelesaian CAPA tidak dijelaskan dengan jelas, maka berakibat tidak ada panduan langkah demi langkah. Nah, jadi ini ditukar nih. Tidak ada panduan langkah demi langkah pengisian form CAPA di atas. Nah, maka berakibat prosedur penyelesaian CAPA tidak jelas. Jadi dalam menggunakan Fishbone juga ini ada istilahnya tekniknya begitu ya. Ini kayak yang manusia, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang penyelesaian CAPA, maka berakibat jadi ini yang tidak ada pelatihan itu di atas. Tidak ada pelatihan khusus terkait masalah sehingga kurang, berakibat pada kurangnya pemahaman begitu ya. Jadi mengisinya itu yang paling atas berdampak kepada yang paling bawah, berdampak lagi ketika lebih dari 2 item, seperti itu ya kaitannya. Paham ya? Oke, sementara itu saja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kelancaran kepada Mbak Mei untuk melanjutkan rancangan aktualisasi ini. Tetap semangat ya Mbak Mei ya. Terima kasih sudah bisa berbagi dengan kita semuanya. Ada waktu 25 menit, satu orang lagi ya. Ada yang mau? Silakan. Daripada ditunjuk, Pak saya mau Pak, biar di kupas bareng-bareng, silakan. Sampai 2:30 nih, ada waktu untuk satu orang lagi. Yang nasional. Ada yang mau? Silakan. Nomor 7, dokumen pedoman. Nah, kalau gitu saya tunjuk deh. Cuma satu lagi. Mas Fajar. Nah, tadi kan perempuan dua-duanya, sekarang Mas Fajar. Silakan Mas Fajar. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya, santai. Mbak Mei barangkali di stop share dulu ya Mbak Mei ya. Biar Mas Fajar bisa masuk. Oh ini Mas Fajar sama Mbak Mei di satu ruangan ya? Iya, benar Pak. Oh iya, pantas ada background Tanjung Balai. Nggak apa-apa. Yang lain sambil mencermati ya, dari apa yang disampaikan, kemudian dari apa yang didiskusikan. Makanya boleh juga teman-teman yang lain yang nggak kebagian bertanya ya, atau memberikan saran masukan, Pak ini saya kalau punya saya begini seperti apa begitu.
Silakan Mas Fajar. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari laporan saya Pak. Mungkin di sisi lain masih perlu untuk dipelajari kembali ya Pak ya. Jadi kan sama kayak Kak Mei Pak, saya ngambil satu isu yang menjadi masalah yang saya ambil gitu. Yang dimana di latar belakang saya itu ngambil dulu dari peraturan tentang isu yang saya bahas Pak. Dimana kalau dari isu yang Fajar bahas, Fajar ngambil peraturan dari nomor 29 tahun 2014 yaitu tentang sakit, yaitu tentang yang di apa? folder nomor 1. Mas Fajar, Yaitu, Mas Fajar, ya, izin Pak. Mas, besarin dikit Mas. Saya nih mata sudah kurang besar. Coba. SKP-nya. Sudah cukup. Mohon maaf ya. Jadi kan Pak, kalau di latar belakang sendiri, Fajar kan udah menentukan nih satu isu yang mau Fajar bahas. Terus dari yang landasan Fajar itu berpacu sama undang-undang yang membahas tentang isu Fajar. Gitu, yang dimana itu tuh ada di Undang-Undang Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Di mana dalam proses kinerja instansi itu diperlukan sebuah perancangan yang matang dan terstruktur agar menghasilkan kualitas kinerja maksimal. Makanya dibutuhkan namanya transformasi dan perubahan yang diperlukan untuk bisa menerapkan konsep smart digital ASN yang memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Makanya dari situ sendiri Pak, dari Balai POM Tanjung Balai sendiri sebagai unit pelaksanaan Badan POM itu kan memiliki peran strategis Pak dalam melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Untuk mendukung kinerja organisasi, maka diperlukanlah sebuah perencanaan kinerja yang sistematis, terstruktur, dan selaras dengan dokumen perencanaan seperti perjanjian kinerja, rincian anggaran perjanjian kerja, serta rencana strategis. Dokumen tersebut itu menjadi landasan penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas. Namun dalam praktiknya sendiri Pak di Tanjung Balai dalam pengelolaan dokumen khususnya perencanaan itu sering menghadapi tantangan seperti adanya ketidaksesuaian data, kurangnya koordinasi pegawai dalam proses penyusunan rencana kerja, kurangnya informasi tentang penguatan kinerja UPT, serta kondisi ini itu berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan capaian kinerja organisasi itu sendiri. Maka diharapkan Pak dalam kegiatan laksar hari ini, pada kali ini saya berupaya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam mendukung optimalisasi perencanaan kinerja di Balai POM Tanjung Balai. Aktualisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, kesediaan, serta keteraturan dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat mendorong tercapainya kinerja organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk tujuannya sendiri, dari rancangan aktualisasi ini adalah untuk merencanakan penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Sedangkan untuk ruang lingkupnya sendiri, rancangan aktualisasi ini akan menjadi pedoman dan pegangan CPNS untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang di Satuan Kerja Balai POM Tanjung Balai. Makanya baru masuk di bab 2 yaitu tentang profil organisasi. Untuk visi dan misi, Fajar ambil dari visi misi Balai POM Tanjung, visi misi dari BPOM itu sendiri, di mana visinya itu terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan visi BPOM itu tertuang dalam 4 poin, dan itu nanti dari visi misi itu selaras dengan tentang inovasi yang Fajar buat nanti di hasil aktualisasi ini. Untuk nilai-nilai budaya organisasi Balai POM itu tetap sama Pak, yaitu tentang nilai berakhlak. Itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus untuk struktur organisasi, Fajar ambil dari struktur organisasi BPOM, baru ke bawahnya struktur organisasi Balai POM Tanjung Balai. Untuk profil peserta sendiri, ini profil saya Pak. Saya seorang sarjana administrasi publik yang berada di Satuan Balai POM Tanjung Balai. Dan terus untuk tugas poin 2, tugas peserta diklat, yaitu kita ambil 3 poin dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11, melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Untuk tugas pokok sendiri sebagai Fajar seorang perencana ahli, Fajar ngambil undang-undang dari Menpan ILB nomor 4 tahun 2020 tentang tugas seorang perencana, Pak. Itu ada poinnya, ada sekitar 5, yaitu mengidentifikasi, merumuskan, inventarisasi, mengelola, dan menyajikan. Dan ada poin menyiapkan persiapan kegiatan dan persiapan evaluasi. Untuk role model sendiri, Fajar sama kayak Kak Mei, Pak. Saya ngambil role model Fajar itu kepala BPOM kami, yaitu Bu Yanti Agustini. Dia jadi role model karena gagasan, idenya, dan juga pola dia memimpin cocok diacungkan jempol dalam mengorganisasi-organisasi. Terus untuk nilai-nilai dasar berakhlak. Nilai-nilai dasar berakhlak sama kayak nilai-nilai organisasi BPOM kan Pak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan yang lain. Terus untuk materi manajemen ASN dan smart ASN, kerangka kerja digital terdiri dari 4 pilar, yaitu digital skill, digital safety, digital kultur, dan digital etik gitu. Terus kerangka, dan ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu perluasan, roadmap, dan itu yang tertuang. Terus langsung ke bab 3, karena Fajar udah ngambil satu isu yang menjadi deskripsi masalah Fajar pasti tentang perencanaan, Pak. Perencanaan kinerja Balai POM di Tanjung Balai. Sebenarnya untuk Balai POM Tanjung Balai untuk kinerja sendiri itu sudah sangat tergolong baik, Pak. Walaupun adalah beberapa kesalahan juga. Terus Balai POM Tanjung Balai itu sangat optimal dalam proses kualitas kinerjanya. Tapi yang menjadi masalah untuk saat ini adalah tidak adanya dokumentasi terperinci soal kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai. Seperti website yang dibuat itu tergolong simpel dan kurang menarik dan juga tidak terlalu informatif, Pak. Jadi kalau misalnya mau cek websitenya boleh kita cek sebentar, Pak. Atau lanjut saja. Lanjut aja dulu, Mas. Oke, lanjut aja. Terus karena di dalam ini dari gambarannya, inilah Pak isi dari website Balai POM Tanjung Balai soal kinerja. Yang dimana informasi yang ada pada website sebelumnya itu hanya tentang perhitungan matris IKU Balai POM Tanjung Balai. Yang dimana seharusnya dengan adanya website kinerja itu sendiri itu membantu tentang pengoptimalisasi kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai. Padahal kalau kita bicara perencanaan kinerja, itu semua kan terhitung Pak dari awal sampai akhir. Dari awal perencanaannya, pelaksanaannya, bahkan evaluasinya. Tapi di website Balai POM Tanjung Balai itu tidak memenuhi hal-hal tersebut, Pak. Dan ini juga menjadi contoh dari masalahnya, Pak. Misalnya dari salah satu penanggung jawab IKU yang menanyakan tentang PowerPoint Zoom LHPK kemarin, gitu. Seharusnya juga ada yang menanyakan tentang sudah ada nggak PK yang baru, gitu, dan juga bagaimana target tentang IKU yang baru gitu di website. Artinya seharusnya website itu kan udah merangkap itu semua informasi tentang perencanaan, jadi nggak by informasi satu orang ke orang gitu, Pak. Tuh. Terus tentang perubahan targetnya, alasan perubahan targetnya dan juga penetapan targetnya itu terjadi karena tidak ada kelengkapannya informasi yang diberikan di website tersebut. Balai POM Tanjung Balai juga tidak memiliki akses tentang hasil laporan yang dibuat perencanaan Balai POM Tanjung Balai, seperti nggak ada laporan evaluasi di website tersebut, tidak ada laporan kinerja interim, tidak adanya dokumen resa, padahal dokumen tersebut menjadi awal dari kinerja Balai POM UPT Tanjung Balai. Terus analisis penyebab per-isuan. Sama Pak, Fajar ngambil analisis Lisbon mungkin masih kurang sesuai, Pak. Itu. Yang dimana kan Fajar ngambil analisis Lisbon ini karena proses analisis yang menekankan kepada peristiwa sebab dan akibat. Dari hasil analisis Lisbon ini dapat dikatakan isu-isu tersebut dapat diuraikan bahwa permasalahan belum adanya platform terpadu untuk dokumen-dokumen perencanaan kinerja yang ada di Balai POM Tanjung Balai, apalagi bentuk dokumentasi proses kinerjanya belum ada yang terpenuhi gitu, Pak. Terus untuk penyelesaian core isunya, dampak yang terjadi apabila tidak adanya penyelesaian permasalahan yang dilakukan adalah sistem penginformasiannya masih bertanya dengan beberapa pegawai untuk memberikan beberapa dokumen yang diperlukan. Tidak adanya akses pegawai untuk mengetahui kinerja beberapa IKU UPT yang lain, sehingga tidak adanya ruang-ruang evaluasi terhadap beberapa IKU yang lain itu. Itu dikarenakan website yang
website tersebut itu tidak bersifat informatif gitu, Pak. Terus untuk penyelesaiannya permasalahan tersebut adalah membuat dokumentasi secara terstruktur dan terdetail, tujuannya agar perencanaan kinerja yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Website yang dibuat itu berisi informasi tentang kinerja Balai POM Tanjung Balai atau bisa menjadi landasan dalam proses kinerja itu sendiri. Berisi perjanjian kerja, rincian anggaran perjanjian kinerja, rencana strategis, laporan interim, dan laporan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga penginformasian tentang perencanaan kinerja menjadi terperinci karena semuanya berada dalam satu website. Terus manfaat gagasan penyelesaian core issue itu dengan adanya website tersebut, Pak, itu bisa memperkecil salah informasi yang terjadi. Karena di dalam website tersebut kan sudah memenuhi segala kebutuhan kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai. Inovasi website tersebut membuat pegawai Tanjung Balai ataupun mereka yang mendapatkan akses tersebut dapat meningkatkan literasi digital, yaitu dengan kemampuan pengetahuan website dan penerimaan informasi secara bijak. Makanya Fajar membuatnya dalam beberapa poin, Pak. Seperti yang pertama dari transparansi kerja. Semua dokumen penting seperti Renstra dan KPK itu tersedia, terbuka dan terdokumentasi di website tersebut. Terus dasar perencanaan yang kuat. Dokumen resmi menjadi landasan awal dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Dokumentasi proses pengambilan keputusan. Penetapan target rekam sebagai bukti kenapa terjadinya perubahan target kinerja. Fasilitas kerja berupa akses kertas kerja itu tujuannya untuk memudahkan perubahan target dengan bahan dasar yang terdokumentasi sehingga lebih cepat dan akurat. Pengendalian organisasi yang lebih baik karena adanya proses perencanaan dan pengoptimalan kinerja lebih terstruktur, minimalisirkan kesalahan dan kegagalan input. Dan yang keenam itu minim risiko salah informasi karena di website tersebut sudah memenuhi kebutuhan kinerja. Terus dalam proses peningkatan literasi digital, pegawai terbiasa menggunakan teknologi, itu meningkatkan kemampuan digital dan pengelolaan informasi secara bijak, efisiensi waktu dan tenaga, akuntabilitas publik, serta dukungan untuk inovasi berkelanjutan karena adanya perubahan website tersebut, Pak. Terus untuk matriks rancangan aktualisasi untuk unit kerja udah pasti Fajar ngambil di lokasi Balai POM Tanjung Balai. Isu yang diangkat itu belum adanya platform terpadu tentang perencanaan kinerja Balai POM Tanjung Balai yang lengkap seperti berisi dokumen, aturan, dan laporan sehingga menjadi landasan peningkatan kinerja UPT Balai POM di Tanjung Balai. Gagasan isu ya Pak, maaf tipu. Gagasan isunya itu inovasi website RHPK UPT Balai POM Tanjung Balai dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di UPT. Terus untuk matriksnya yang pertama Fajar melakukan konsultasi dengan pegawai Balai POM Tanjung Balai untuk tahap kegiatannya seperti berkoordinasi kepada penanggung jawab IKO, menyampaikan gagasan kreatif yang akan dilaksanakan, mencatat hasil dan memasukkan terkait rancangan kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai. Untuk output dan hasilnya ada jadwal konsultasi, draft rancangan aktualisasi tersampaikan, dan notulensi diskusi dan dokumentasi. Dari kegiatan ini akan menghasilkan nilai berakhlak seperti kolaboratif karena berkoordinasi diharapkan gagasan akan meningkatkan kinerja Balai POM Tanjung Balai. Harmonis, membangun hubungan yang baik karena adanya pola diskusi secara bersama-sama sehingga membangun pola kerjasama antar pegawai. Akuntabilitas, tanggung jawab, gagasan yang diajukan ke penanggung jawab IKO oleh Fajar sendiri. Terus kegiatan kedua itu mengumpulkan data dan informasi terkait capaian kinerja Balai POM Tanjung Balai. Kegiatannya itu mengumpulkan dokumen, peraturan dan laporan terkait rencana kinerja Balai POM Tanjung Balai. Terus melakukan diskusi berulang tentang perhitungan kinerja Balai POM Tanjung Balai kepada pegawai yang menjadi tanggung jawab IKO. Outputnya data, peraturan, laporan, dan juga notulensi diskusi. Untuk hasil dari berakhlaknya ada nilai kolaboratif, nilai kompeten. Dan terus untuk tahap ketiga itu mempelajari dan memahami pembuatan website kinerja Balai POM Tanjung Balai. Itu mempelajari lah bagaimana pembuatan website yang kreatif dan menarik melalui beberapa media pembelajaran. Terus menyusun dan melakukan pembuatan website yang informatif. Terus mengumpulkan beberapa laporan penting tentang kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai. Untuk outputnya itu seperti pengumpulan laporan, website yang sudah menarik dan kreatif,
Dan juga untuk nilai berakhlaknya akan ada nilai adaptif di situ, nilai akuntabilitas, kolaboratif, terus kompeten. Untuk kegiatan keempat itu melakukan sosialisasi terhadap website terbaru kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai. Untuk tahapan kegiatannya itu mungkin penginformasian website kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai melalui via grup chat atau rapat, di mana untuk hasilnya itu ada link website kinerja UPT Balai POM Tanjung Balai yang akan dikirim. Untuk nilai berakhlaknya ada akuntabel dan adaptif. Terus tahap terakhir itu menyusun laporan aktualisasi. Tahap kegiatannya itu mengumpulkan informasi, melakukan diskusi, dan menyelesaikan tugas akhir laporan aktualisasi. Terus akhirnya itu terselesaikannya laporan laporan akhir hasil aktualisasi dengan hasil yang memuaskan. Untuk dari kegiatan ini akan menghasilkan nilai berakhlak seperti akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan juga loyal, sama berorientasi pelayanan. Untuk rekapitulasi nilai ASN ini yang Fajar buat, Pak. Untuk ke-1 itu ada jumlah MP yang diaktualisasikan kegiatan 3, 2, 4, 25. Terus untuk rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi ini yang ada di tabel, tapi mungkin ini bakalan direvisi lagi, Pak, untuk rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi. Mungkin itu aja, Pak, laporan dari rencangan aktualisasi Fajar, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama Mas Fajar. Saya apresiasi Mas Fajar sudah memberanikan diri untuk menyampaikan draft rancangan aktualisasi. Pertama ini mohon maaf nih Mas Fajar ya, tolong tipe-tipenya banyak banget ya, tipe-tipenya banyak banget. Jadi Iya, Pak. pelan-pelan diperbaiki. Sayang, materinya bagus, menarik, dan saya kira kebermanfaatan ini sangat luar biasa. Tapi karena tipenya banyak, seakan-akan ini buru-buru dan asal. Sayang. Jadi nanti pelan-pelan dikoreksi. Tadi saya pikir cuma 1-2 banyak banget. Banyak banget ya. Nah, terus itu satu. Kedua, untuk penulisan ini, katakanlah penulisan karya ilmiah ini kurang lebih sama, hindari kata kita ya. Kita. Karena ini yang menulis adalah Mas Fajar, Mas Fajar dan tim. Minimal kami ya. Jadi kalau kita mah kan berarti saya juga termasuk. Jadi beberapa ada kata kita. Terus kemudian, ini bagus nih antara Mbak Mei dengan Mas Fajar mengangkat Ibu Yanti selaku pimpinan sebagai role model ya. Sekali lagi nanti tolong baik profil organisasi, profil Mbak Mei dengan Mas Fajar serta teman-teman semua itu dimunculkan nanti fotonya ya, terutama di PowerPoint. Dan boleh tuh yang waktu pertemuan pertama saya minta quote-quote ya, itu kadang-kadang di profil itu yang dilihat tuh quote-nya oleh penguji dan mentor itu ya. Makanya kemarin saya minta kata-kata hari ini. Jadi di profil nanti dicantumkan quote ya, biar nendang begitu. Kemudian tadi coba ke awal ini awal matrik di matrik terus di atasnya, bagian atasnya terus kelebihan. Nah ini nih sebentar. Jadi isu yang diangkat sama yang di kepala ikan itu nanti harus sama ya Mas Fajar ya, harus sama. Belum adanya platform terpadu tentang perencanaan kinerja Balai POM. Nah ini akan menjadi pertanyaan penting baik bagi Mbak Mei dan Mas Fajar, karena memang isu yang diangkat langsung isu pemenang ya. Jadi isu yang satu isu gitu. Nah nanti akan ditanya ini kenapa isu ini diangkat ya. Jadi tentunya kan ini adalah bisa jadi yang saya sampaikan waktu itu memang penugasan. Ini kebetulan Bu Yanti punya 2 jagoan nih antara Bu Mei dengan Mas Fajar. Mas Fajar, Anda selesaikan ini. Mbak Yanti, Anda selesaikan. Nanti disampaikan ini adalah penugasan misal ya, dari pimpinan, atau misalkan memang isu ini yang disepakati bersama Bu harus diselesaikan. Saya mendapatkan tugas untuk membuat platform, kemudian Mbak Mei membuat G-Form begitu ya. Oke. Nah, kemudian gagasan isunya inovasi website RHPK UPT. Website RHPK UPT.
Mohon maaf, RHPK itu apa, Mas Fajar? Di kertas itu kan yang Excel itu kita harus bisa. RHPK itu apa? Rekap hasil pelaksanaan kegiatan, Pak. Oh, ini sebelumnya sudah pernah ada atau memang baru mau di? Udah ada, Pak. Tapi Udah ada. saya pada mengambil isunya itu karena website dari RHPK itu tergolong kurang menarik dan kurang informatif, Pak. Ya, bagus ya. Jadi nanti ada updating yang akan dilakukan oleh Mas Fajar ya. Barangkali nanti harus istiqomah juga terkait updatingnya supaya terjaga kesinambungannya ya, baik dari substansi atau tampilan, dan itu sering ditanyakan oleh penguji Mas Fajar. Nah, terakhir Mas Fajar ini hampir sama dengan Mbak Mei. Jadi nanti disisir lagi pelan-pelan. Ini nomor 1 nih. Ini sudah bagus. Tahapan kegiatan itu kadang-kadang bisa jadi sampai 5 begitu ya. Ini Mas Fajar lebih berkoordinasi kepada penanggung jawab IKU. Outputnya bahkan Mas Fajar ini outputnya lebih lengkap. Kalau yang lain kan outputnya dokumen saja, tapi Mas Fajar menjelaskan notulensi diskusi dan dokumen. Bahkan di bawah tadi saya lihat lebih lengkap. Nah, kaitan ini keterkaitan substansi mata pelatihan, sekali lagi ya saya berpesan Mas Fajar, Mbak Mei, dan teman-teman semua harap bisa mengimplementasikan ya, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ya, yang tercermin dari setiap tahapan kegiatan. Ini tolong nanti dipisah Mas Fajar ya. Ini kan berkoordinasi kepada penanggung jawab itu nanti Udah ada isinya. aspeknya tersendiri. Ya dari Nas ke Mas. Berkoordinasi kepada penanggung jawab IKU, aspeknya misalkan kolaboratif dan harmonis, dan apa misalkan nanti yang tahapan kedua menyampaikan gagasan kreatif nanti tersendiri. Ini kan masih disatukan nih yang tahapan kegiatan dengan aspeknya. Jadi nanti dalam kolom yang berbeda lah begitu ya. Nanti satu kolom berkoordinasi kepada penanggung jawab. Ini sudah betul sih dengan outputnya tuh udah nyambung, satu tahapan satu output. Tapi yang aspeknya ini masih disatukan nih antara tahapan kegiatan 1 berkoordinasi, menyampaikan dan mencatat. Jadi nanti mohon tolong dipisah ya, Mas Fajar ya. Tolong dipisah. Jadi Mas Fajar cermati di masing-masing tahapan kegiatan apa saja yang berkaitan ya, nilai-nilai dasar ASN yang menjadi ruh dari tahapan kegiatan tersebut. Coba terus ke bawah lagi, Mas. Pelan-pelan 2. Nah, yang nomor 2 ya betul. Terus ke bawah. Ya betul. Berarti tahapan kegiatan yang berikutnya juga yang nomor 2 ini aspeknya masih 1 ya. Jadi intinya jadi gini. Ini kolaboratif dan kompeten ini masuknya ke mengumpulkan dokumen atau ke melakukan diskusi begitu ya. Jadi dipisah. Terus ke bawah lagi, Mas. Ya terus beberapa kegiatan 4 terus. Oh sorry, yang 4 itu berapa tambah? Nah, yang 4 ini tahapan kegiatannya 1 ya, Mas Fajar? Iya, Pak, 1, Pak. Nah, tahapan kegiatan itu minimal 2 ya, minimal 2. Apalagi melakukan sosialisasi terhadap website terbaru ini, saya pikir tahapan kegiatannya banyak nih ya. Melakukan sosialisasi, misalkan pertama adalah membuat rancangan sosialisasi itu sendiri misalkan. Kemudian melakukan sosialisasinya begitu ya. Terus atau misalkan membentuk tim dan sebagainya. Jadi ini 1 tapi pakai A lagi. Seakan-akan bakal ada B. Jadi nanti hati-hati juga ya memberikan poin-poin. Ini sepertinya ada B dan C-nya nih, cuman Mas Fajar buru-buru nih. Ya. Terus ke bawah, Mas. Nah, sama ya, ini 5 nih, ada A, B, C. Yang 4-nya A saja. Ke bawah. Nah, makanya terus makanya berdampak kepada matrik rekapitulasi ini nih. Terus yang atasnya, nah itu. Yang rekapitulasi. Jadi ini banyak bolong-bolongnya, padahal semestinya
di setiap tahapan kegiatan itu saya lihat keterkaitan dengan aspek berakhlak itu banyak ya. Cuman teman-teman kurang hati-hati ya. Banyak. Ini kan kegiatan 1, 2, 3, 4 ini nggak ada berorientasi pelayanan, padahal itu yang Mas Fajar lakukan terkait dengan perencanaan, menyusun, sosialisasi itu adalah dalam rangka memperbaiki pelayanan. Artinya masuk semua itu Mas Fajar. Semua. Jadi bisa jadi ini ketika dijumlah nih berorientasi pelayanan di masing-masing tahapan kegiatan tuh ada semua gitu. Kemudian ini banyak yang kosong. Tolong diperbaiki Mas Fajar ya. Iya, Pak. Dan teman-teman semua ya. Saya lihat beberapa kelemahan di mengaitkan antara tahapan kegiatan dengan aspek berakhlak ya. Tolong dicermati kembali pelan-pelan. Memang ini berdampak kepada nanti panjangnya materi, tapi tidak jadi masalah. Jadwal, tolong jadwal sedikit lagi terakhir jadwal. Nah, jadwalnya pakai tanggal juga boleh ya, biar lebih jelas dari tanggal berapa ke tanggal berapa kegiatan itu dilakukan boleh ya. Lebih lengkap. Ya, itu barangkali teman-teman yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal ya untuk teman-teman semua dalam melengkapi, menyempurnakan rancangan kegiatannya, draft rancangan aktualisasi. Bagi yang belum kebagian presentasi, nanti di pertemuan berikutnya saya akan minta untuk bisa berbagi begitu ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Izin Pak Budi, Ya, silakan Mbak Kila. saya izin bertanya untuk tadi matriks rancangan aktualisasi yang untuk keterkaitan substansi berakhlaknya kan dibuat menjadi pertahapan kegiatan. Lalu kalau untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, apakah dibuat pertahapan kegiatan atau dapat satu kegiatan menjelaskan kontribusinya satu saja seperti itu, Pak? Satu saja. Terima kasih. Berarti jika kontribusi bisa satu kegiatan saja ya, Pak? Ya, satu saja. Nggak apa-apa. Kalau Terima yang kasih. aspek berakhlaknya per tahapan. Makasih Mbak Akila, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain barangkali? Oke, kalau tidak ada, teman-teman masih banyak waktu. Sekali lagi semangat untuk melanjutkan perjuangan ya, menyempurnakan draft rancangan aktualisasinya. Saya mohon pamit. Mohon maaf ini melebihi waktunya nih 5 menit. Silakan melanjutkan aktivitas, berbagi waktu dengan pekerjaan di kantor. Teman-teman bisa menyikapi dengan baik. Kalau yang memang dibebas tugaskan ya alhamdulillah bisa lebih fokus. Terima kasih atas kebersamaannya. Pamit mundur. Selamat sore teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas Wisnu, izin lab duluan Mas Wisnu ya. Iya Pak.